Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi farmakokinetik khususnya untuk perhitungan oral. Adapun yang menjadi parameter dari perhitungan oral, ada K yang merupakan tetapan laju ekskresi, ada Ka yang merupakan konstanta kecepatan absorpsi, ada T/2 yang merupakan waktu paruh, ada Tmax yang merupakan waktu obat mencapai kadar maksimal, ada Vd atau volume distribusi, ada Cpmax yang merupakan kadar puncak obat dalam darah, dan yang terakhir ada AUC yang merupakan area under curve. Untuk mencari nilai dari parameter perhitungan oral ini, dapat kita lihat pada tabel yang tersedia, di mana terdapat rumus yang berbeda pada orde 0 dan juga orde 1. Jadi, untuk pemilihan rumus ini ditentukan ketika sudah ada orde yang terpilih. Adapun rumus dari AUC terdapat 4. Yang pertama ada AUC Tn kurang 1. Yang kedua ada AUC T tak terhingga Tn. Yang ketiga ada AUC T tak terhingga T0. Dan yang terakhir ada AUC ekstraporasi. Jadi nantinya nilainya ini dalam bentuk persen. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal pada perhitungan oral. Jadi, untuk soal perhitungan oral tersedia 2 tabel. Yang pertama, ada tabel untuk kurva baku, dan yang kedua, ada tabel untuk data sampel. Dan diketahui dosis obat sebesar 10,2 mg. Langkah pertama untuk mengerjakan soal perhitungan oral dengan cara mencari nilai regresi dari kurva baku. Jadi, setelah kita mencari nilai regresinya, didapatkan dengan nilai A sebesar 0,009, nilai B 0,004, dan nilai R-nya 0,998065112. Adapun langkah selanjutnya yaitu mencari nilai Cp dari data sampel. Jadi, rumus Cp adalah nilai absorpsi dikurang dengan nilai A dibagi dengan nilai B. Adapun nilai absorpsi didapatkan dari data sampel, nilai A didapatkan dari kurva baku, nilai B didapatkan dari kurva baku juga. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas untuk mencari nilai Cp pada T sama dengan 10 atau pada data sampel di baris yang pertama. Untuk nilai Cp-nya, kita ambil nilai absorpsinya sesuai dengan rumus Cp, yaitu 0,089 dikurang dengan nilai A dari kurva baku yang sebelumnya tadi telah didapatkan, yaitu 0,009, dan dibagi dengan nilai B yang telah didapatkan dari regresi kurva baku sebelumnya. Jadi, untuk nilai Cp pada T sama dengan 10 menit atau pada data sampel di baris pertama adalah 0,089 dikurang 0,009 dibagi dengan 0,004 sehingga didapatkan nilainya sebesar
20. Untuk nilai CP memiliki satuan yaitu mikrogram per mililiter. Jadi untuk nilai CP pada data sampel di baris pertama sebesar 20 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, dilakukan pencarian nilai CP untuk semua baris di data sampel. Jadi dicari nilai CP untuk T sama dengan 10 menit, T sama dengan 20 menit, sampai T sama dengan 50 menit. Sehingga hasilnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, dilakukan pencarian nilai log CP. Jadi, CP yang sudah ada di tabel sebelumnya, dicari nilai lognya, sehingga didapatkan nilai log yang tertera pada tabel. Langkah selanjutnya adalah penentuan orde. Jadi, di sini kita mencari nilai dari masing-masing orde, baik itu orde 0 dan juga orde 1. Untuk mencari nilai dari orde 0, dilakukan regresi dengan T versus CP. Jadi, T-nya kita regresi dengan yang nilai CP. Sedangkan untuk orde 1, cara mencari nilai regresinya dilakukan dengan T versus log CP. Jadi, terdapat perbedaan untuk mencari nilai dari masing-masing orde. Untuk orde 0, T versus CP, dan untuk orde 1, T versus log CP. Sehingga didapatkan nilai A, B, R dari masing-masing orde. Untuk menentukan orde yang terpilih, kita melihat nilai R-nya. Nilai R yang paling mendekati plus minus 1 merupakan orde yang terpilih. Sehingga setelah kita lihat nilai dari orde 0 dan orde 1 yang tertera pada layar, disimpulkan bahwa orde 0 merupakan orde yang terpilih karena R-nya lebih mendekati plus minus 1 dibandingkan R dari orde 1. Langkah selanjutnya, kita melakukan pencarian nilai dari masing-masing parameter perhitungan oral. Yang pertama ada K, di mana untuk penentuan rumusnya, apakah orde 0 atau orde 1, kita kembali melihat orde apa yang terpilih. Karena di sini ada orde 0 yang terpilih, yang dimana R-nya lebih mendekati plus minus 1, maka dapat disimpulkan untuk rumus yang digunakan untuk mencari parameter perhitungan oral adalah rumus orde 0. Jadi di sini K rumusnya minus B yang merupakan rumus dari orde 0. Dimasukkan nilainya sehingga didapatkan K sama dengan 1,325 menit pangkat min 1. Untuk parameter selanjutnya ada T /2, di mana rumusnya kembali kita lihat di orde 0. Karena orde 0 yang terpilih, maka rumusnya minus 0,5 dikali nilai A dibagi dengan nilai K. Jadi, minus 0,5 yang merupakan ketetapan dikali dengan nilai A yang didapatkan pada orde terpilih. Jadi, karena nilai A pada orde 0 78,25, maka di sini minus 0,5 dikali 78,25 dibagi dengan nilai K. Nilai K yang sebelumnya tadi kita cari yaitu 1,325 menit pangkat minus 1. Sehingga didapatkan nilai dari parameter T /2 adalah 29,528 menit.
Oke, selanjutnya untuk cara mencari parameter KA. Nah, untuk mencari parameter KA kita membutuhkan 3 data awal. Bisa dilihat dalam video pada tabel pertama. Nah, data yang dibutuhkan adalah T atau waktu, yaitu pada menit ke 10, 20, dan 30. Dan juga ada data CP, yaitu CP 20, 28,75, dan 37,25. Nah, untuk mencari KA yang saya bilang tadi atau parameter KA, kita akan meregresikan antara T menit dan CP_diff. Bisa dilihat dari tabel selanjutnya tadi kan. Nah, namun CP_diff dan CP barunya itu belum diketahui nilainya berapa. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus cari bagaimana sih cara cari CP baru dan CP_diff. CP baru rumusnya seperti berikut. Nah, bisa dilihat di bawah. CP baru sama dengan A ditambah B dalam kurung T, di mana T menyatakan yaitu satuan waktu atau yang dibutuhkan berapa sih waktunya, entah itu 10 menit, 20 menit, atau 30. Terus ada nilai A dan B, dimana kalau nilai A itu didapat dari hasil regresi sebelumnya atau hasil orde sebelumnya. Misalnya kalian dapat tadi orde 0, kalian lihat A dan B nya di situ. Oh, ternyata B nya sekian, A nya sekian. Nah, kita masukkan dalam rumus nilainya. CP baru dalam kurung 10, jadi kita akan mencari untuk yang waktu 10 menit berapa sih CP baru menit ke 10. Nah, sama dengan 78,25 ditambah minus 1,325 dikali 10, hasilnya 65. Nah, cara demikian itu berlaku untuk menit ke-20 dan juga 30, sama caranya. Oke, hanya diganti-ganti waktu atau T-nya. Selanjutnya untuk mencari CP_diff. Nah, untuk CP_diff-nya bisa dilihat rumusnya itu gampang saja ya, tinggal CP baru dikurangi dengan CP lama. Dimana misalnya untuk mencari CP_diff menit ke 10, berapa sih nilainya? Oh, dimasukkan saja CP barunya 65 dikurang dengan CP lama itu 20, sehingga didapatkan 45. Nah, cara demikian berlaku juga untuk menit ke-20 dan 30. Setelah itu didapatkan nilai CP_diff-nya, kita regresilah antara T dan juga CP_diff, di mana didapatkan nilai sebagai berikut. A sama dengan 66,833 dan B sama dengan minus 2,187. R sama dengan minus 0,99. Oke. Nah, dimasukkanlah dalam rumus, di mana untuk rumus parameter KA sama dengan minus B hampir sama kayak K tadi, yaitu minus dalam kurung minus 2,187. Didapatlah 2,187 menit minus 1. Nah, selanjutnya untuk mencari parameter Tmax, rumusnya yaitu Tmax sama dengan KA per K dibagi dengan KA per K. Oke, atau tetapan laju eliminasi dan juga tetapan laju absorpsi. Dimasukkanlah rumusnya toh, nilai-nilainya. Tmax sama dengan tadi K-nya berapa didapat? 2,187. Terus dibagi dengan K-nya 1,325. Dilihat dari mana K-nya? Dari nilai sebelumnya yang sudah dicari setelah penentuan orde tadi. Ada K dan juga ada T/2. Nah, dimasukkan didapatkan nilai yaitu 1,914 menit. Selanjutnya untuk parameter FD atau volume distribusi, rumusnya bisa dilihat dalam video, yaitu
F dikali DO dikali KA diper A dalam kurung KA dikurang K, di mana F di sini adalah fraksi yang sudah ditentukan yaitu 0,8 dan DO atau dosis obat yaitu 10,2 mg diubah ke mikrogram menjadi 10.200 mikrogram. Nah, KA-nya tadi sudah ditentukan, A-nya juga sudah, dan K-nya sudah ada. Sekarang nilainya dimasukkan semua dalam rumus seperti berikut. Jadi nilainya 0,8 dikali 10.200 dikali 2,187 diper 78,25 dalam kurung 2,187 dikurang 1,325. Nah, nantinya akan didapatkan hasil untuk volume distribusi yaitu 264,576 ml. Nah, selanjutnya untuk mencari CP max itu dibutuhkan rumus sebagai berikut. A dikali epsilon minus K pangkat minus K dikali T max. Setelah itu dikurang B dikali E minus KA dikali T max. Di mana A di sini yaitu didapat dari A hasil regresi ordenol tadi yaitu 78,25 dan juga B ini didapatkan dari hasil regresi KA yaitu 66,833. Nah, sehingga dimasukkanlah rumus CP max nilainya CP max yaitu 78,25 dikali epsilon pangkat minus 1,325 dikali 1,914 dikurang dengan 66,833 dikali epsilon minus 2,187 dikali E 1,914. Nah, sehingga didapat nilai untuk CP max-nya yaitu 5,179 mikrogram per mililiter. Nah, untuk CP max, untuk KA dan CP max parameternya nilai-nilai untuk sampai di situ saja. Sekian dan terima kasih. Baiklah, setelah kalian melakukan perhitungan parameter CP max dari data oral, selanjutnya itu kita menghitung parameter terakhir dari data oral, yaitu perhitungan parameter AUC, di mana nilai AUC ini menyatakan kecepatan dan jumlah obat dalam tubuh atau bioavailabilitas yang telah mencapai sirkulasi sistemik. Dan untuk perhitungan AUC ada 4 perhitungan, di mana perhitungannya ini sama semua digunakan untuk data ordenol dan orde 1. Nah, data yang diperlukan untuk perhitungan AUC yaitu data sampel berupa waktu dan nilai CP-nya. Dan yang harus kita ketahui di mana nilai terakhir dari CP ini yaitu 10,75 itu kita nyatakan sebagai nilai CPN, di mana nilai CPN ini akan kita gunakan pada rumus AUC yang kedua. Nah, langsung saja kita masuk ke rumus AUC yang pertama yaitu AUC TN kurang 1 sampai TN. Rumusnya CPN tambah CPN kurang 1 bagi 2 kali TN kurang 1, di mana nilai TN kurang 1 ini kita ambil dari data waktu pertama, dan untuk nilai TN itu data waktu yang kedua. Jadi yang harus kita ingat, TN kurang 1 itu waktu yang pertama, sedangkan untuk TN waktu yang kedua. Jadi nanti di sini yang perhitungan AUC pertama kita menghitung nilai AUC pada waktu 10 menit sampai 20 menit. Terus kita menghitung nilai AUC pada waktu 20 sampai 30 menit. Selanjutnya pada waktu 30 sampai 40 menit, terus pada waktu 40 sampai 50 menit. Kita langsung lihat saja
Setelah kita masukkan ke rumus datanya, yaitu di sini yang pertama, nilai AUC pada waktu 10 sampai 20 menit. Dan kita sesuaikan dengan rumus nilai CPN, yaitu nilai CP pada waktu ke-20, yaitu 28,75 ditambah CPN kurang 1, yaitu nilai CP pada waktu 10 menit, yaitu 20, dibagi 2 dikali TN. Ingat yang tadi saya bilang, TN itu dia data waktu yang kedua, yaitu 20 dikurang TN kurang 1, yaitu 10, sehingga didapatkan hasil 243,75 mikrogram menit per mili. Terus kita perlu ketahui di mana untuk satuan waktu di sini kita sesuaikan dengan soal. Jika di soal diketahui jam, maka satuan waktu di sini kita tulis jam. Jika di soal dinyatakan menit, dan di soal di sini dia dinyatakan menit untuk satuan waktunya. Jadi kita menggunakan menit untuk satuan waktu. Begitu juga untuk perhitungan AUC pada T20 sampai T30, kita sesuaikan saja dengan rumus, masukkan lagi angkanya, di mana CP pada waktu 30 yaitu 37,25 ditambah CPN kurang 1 nilai konsentrasi pada waktu ke-20 yaitu 28,75 dibagi 2 kali 30 kurang 20, sehingga kita dapatkan nilai AUC dari waktu 20 menit sampai 30 yaitu 330 mikrogram menit per mili. Dan begitu juga dengan perhitungan selanjutnya sampai pada waktu 40 sampai 50. Setelah kita mendapatkan hasilnya, selanjutnya kita dapatkan nilai sigma dari AUC TN kurang 1 sampai TN, yaitu 1091,25, di mana 1091,25 ini kita dapatkan dari 243,75 ditambah 330 ditambah 325 ditambah 192,5, sehingga didapatkan 1091,25 yang dinyatakan sebagai nilai sigma AUC TN kurang 1 sampai TN, yang nantinya akan kita pergunakan untuk dirumus nilai AUC selanjutnya. Nah, untuk rumus AUC yang kedua yaitu ada AUC TN sampai T tak terhingga, yaitu rumusnya CPN dibagi K. Nilai CPN ini yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu nilai paling terakhir dari konsentrasi pada data sampel. Dan untuk nilai K ini yaitu nilai koefisien eliminasi yang sudah kita hitung pada parameter sebelumnya. Kita langsung saja masukkan angka untuk nilai CPN yaitu 10,75 dan nilai koefisien eliminasi yaitu 1,325. Nilai K ini yang sudah kita dapat pada perhitungan di awal sebelumnya, sehingga didapatkan hasil dari nilai AUC TN sampai T tak terhingga yaitu 8,113 mikrogram menit per mili. Selanjutnya yaitu perhitungan AUC yang ketiga, yaitu ada AUC T0 sampai T tak terhingga, yaitu rumusnya F dikali dosis obat bagi volume distribusi kali koefisien eliminasi, di mana untuk nilai F ini sendiri sudah menjadi ketetapan untuk pada data oral yaitu 0,8 dikali dosis obat. Untuk dosis obat kita harus ketahui terlebih dahulu. Jika di soal diketahui miligram, maka nanti di perhitungan kita ubah dulu satuannya menjadi mikrogram, yaitu miligram diubah ke mikrogram dikali 1000. Jika di soal sudah diketahui dosis obat dalam satuan mikrogram, maka kita tidak usah mengubahnya lagi.
terus dibagi dengan volume distribusi yaitu 264,576 dikali nilai koefisien eliminasi yaitu 1,325, sehingga didapatkan hasil nilai AUC T0 sampai T terhingga yaitu 23,276 mikrogram menit per mili. Nah, untuk perhitungan AUC yang terakhir yaitu persen AUC ekstrapolasi dengan rumus AUC Tn sampai T terhingga dibagi dengan sigma AUC dikali 100%. Kita masukkan saja ke rumus yaitu AUC Tn sampai T terhingga yang sudah kita dapat hasil dari perhitungan sebelumnya yaitu 8,113 dibagi nilai sigma AUC yang saya sudah jelaskan pada sebelumnya yaitu 1091,25 dikali 100%, sehingga didapatkan hasilnya itu 0,74%. Nah, 0,74% ini kurang dari sama dengan 20%, sehingga jika dia kurang dari sama dengan 20%, maka data oral ini dinyatakan valid. Persen AUC ekstrapolasi ini untuk menyatakan tingkat kesempurnaan yang ada di dalam tubuh. Dan apabila data terakhir yang kita dapatkan di sini valid, maka obat tersebut dapat kita nyatakan teratma secara sempurna di dalam tubuh. Baiklah, sekian penjelasan mengenai perhitungan parameter data oral. Jika kalian masih ada yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan pada saat waktu diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.